Baca tunjua lupakan hal semalam, esok pasti ceria. Separakan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Ada penyampaian histori sejarah Indonesia dengan materi pengembalian Irian Barat, demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Halo, aku Aura Rifka. Hai, saya Hikmal. Saya Ade Puspitasari. Saya Feby Putri. Saya Muhammad Imrul Iman. Saya Taslim. Saya Fadiansyah. Kami dari kelompok 3. Demokrasi liberal. Setelah RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dan terbentuklah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil atau Perdana Menteri. Sedangkan presiden hanyalah simbol negara dan tidak berhak menjalankan roda kepemerintahan. Pada demokrasi liberal terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet pertama yaitu kabinet Natsir, kabinet kedua yaitu kabinet Sukiman, kabinet ketiga yaitu kabinet Wilopo, kabinet keempat yaitu Ali Sostrowijoyo pertama, kabinet kelima yaitu Burhanuddin Harahap, kabinet keenam yaitu Ali Sostrowijoyo kedua, dan kabinet ketujuh yaitu Juanda. Akibat pergantian kabinet yang terlalu cepat, kita dapat melihat beberapa dampak. Dampak pertama yaitu kabinet tidak sempat menjalankan prokernya. Yang kedua, pergolakan di berbagai daerah. Yang ketiga, terjadi rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Dan yang keempat, parpol tidak menjalankan tugasnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua yaitu pada tanggal 15 Desember 1955 untuk membentuk Dewan Konstituante yang ditugaskan untuk membuat konstituante baru atau undang-undang dasar untuk menggantikan undang-undang dasar sementara, namun gagal. Dari kegagalan tersebut yang dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Yang pertama yaitu pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua pergantian undang-undang dasar sementara dan digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Dari dekret presiden ini yang menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan oleh demokrasi terpimpin. Baik, sebelumnya di demokrasi liberal, di mana presiden ditandai hanya sebagai simbol negara saja. Namun, di demokrasi terpimpin, kekuasaan kembali ke tangan presiden. Nah, di mana Insinyur Soekarno ini mengeluarkan ajaran, yaitu ajaran Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Nah, demokrasi terpimpin ini ditandai dengan terkucilnya Indonesia dari pergaulan internasional. Nah, yang pertama yaitu politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia yang memuncak dengan dikeluarkannya Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964. Nah, pada isi Dwi Kora ini yang pertama yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua yaitu bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura untuk menghancurkan Malaysia. 2. Penyimpanan politik bebas aktif dengan munculnya Nevo Oldevo. Nevo adalah kekuatan baru terdiri dari progres revolusioner yang anti
negara Indonesia, negara Indonesia, Korea Selatan, Vietnam Utara, Rusia. Oldepo merupakan kekuatan lama yang sudah mapan, terdiri dari negara-negara kapitalis, yaitu Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Belanda. Bebas artinya Indonesia terbebas dari kekuatan-kekuatan dunia yang bertentangan. Sementara aktif artinya Indonesia lebih aktif untuk menghadapi permasalahan-permasalahan internasional. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1964 bermula ketika dibentuknya Federasi Malaysia. Adapun negara Federasi Malaysia yaitu Malaya, Sarawak, Singapura, dan Sabah. Yang ketiga yaitu keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena diangkatnya Malaysia untuk menjadi tak tetap Dewan Keamanan PBB. 3. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Malaysia diangkat sebagai tak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, perjuangan pengembalian Irian Barat ini mencangkup beberapa tahap. Yang pertama yaitu diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Nah, dari kedua tahap ini mengalami kegagalan. Nah, dari kegagalan ini mendorong Indonesia melakukan konfrontasi. Konfrontasi yang dilakukan yang pertama yaitu konfrontasi politik. Konfrontasi politik ini yaitu dengan pembatalan hasil KMB secara pihak dan pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang kedua yaitu konfrontasi ekonomi dengan pengambilan perusahaan milik Belanda di Indonesia. Ketiga yaitu konfrontasi militer dengan dimana ditandai dikumandangkannya Trikora atau Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961. Adapun isi Trikora, yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua bikinan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Komando Mandala melancarkan operasi dengan melakukan 3 perubahan Irian Barat, yaitu infiltrasi, eksploitasi, konsolidasi. Gencarnya persiapan operasi militer akhirnya membawa Belanda ke meja perundingan di markas PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Kedua belah pihak menandatangani persetujuan yang dikenal sebagai New York Agreement. Berdasarkan hasil dari perundingan New York dan Pepera, akhirnya Irian Barat kembali ke tangan Indonesia. Alasan Belanda menginginkan wilayah Irian Barat. Alasan pertama, wilayah Irian Barat akan dijadikan tempat penampungan bagi orang Indonesia yang pro terhadap Belanda namun tidak dapat hidup dan bertempat tinggal di wilayah Belanda. Yang kedua, wilayah Irian Barat akan dijadikan tempat basis pijakan dan pengembangan keagamaan. Yang ketiga, alasan Belanda menginginkan Irian Barat yaitu faktor ekonomi. Wilayah Irian Barat yang mencakup laut, hutan, dan mineral yang cukup besar dapat menampung kekuatan Belanda yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Alisa periode kedua, Kabinet Baharu Indonesia kembali menjadi 155. Bis, setelah Penyebab terjadi terbagi. Ulangi penyebab dari kegagalan konflik. Penyebab. Tandai dengan terjadinya apa sih itu? Munculnya Indonesia dari tersebut, maka yang pertama dikeluarkan ke tangan presiden, di mana kepresidenan ini akhirnya menggaya jadi tentang sini. Gencarnya belum datang kekuatan dunia yang Belum kan orang percobaan. Aldepo. diam. Apa ini?